Number 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Nadila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satuan kuantitas. Satuan kuantitas adalah satuan yang digunakan untuk menghitung jumlah suatu benda. Satuan kuantitas terdiri dari 4 macam. Yang pertama lusin, yang kedua gross, yang ketiga kodi, dan yang keempat rim. Lusin dan gross untuk menghitung suatu benda pecah belah seperti piring, gelas, ballpoint, dan pensil. Sedangkan kodi untuk menghitung suatu benda seperti kain, dan rim untuk menghitung suatu benda seperti kertas. Saya mempunyai satu lusin ballpoint. Nah, satu lusin ballpoint ini saya akan bagikan ke 12 siswa. Masing-masing siswa memperoleh satu buah ballpoint. Jadi kesimpulannya, satu lusin ballpoint terdiri dari 12 buah ballpoint. Di sini saya mempunyai contoh soal mengenai lusin. Nah, soalnya 4 lusin ballpoint terdiri dari berapa buah ballpoint? Kita kerjakan soalnya ya. Di sini 4 lusin dikali satu lusinnya kan terdiri dari 12 buah. Jadi kita tulis di sini 12. Kita kalikan sama-sama ya. Di sini kita tulis 12, bawahnya 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 1 sama dengan 4. Jadi hasilnya 48. Jadi di sini kita tulis 48. Nah, jadi 4 lusin ballpoint terdiri dari 48 buah ballpoint. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gross. Di sini saya mempunyai piring. Nah, di rumah saya mempunyai satu gross piring. Satu gross piring ini akan saya bagikan ke tetangga saya yang berjumlah 144 orang. Nah, 144 orang itu akan memperoleh piring satu gross dari saya. Masing-masing orang mendapatkan satu buah piring. Jadi, kesimpulannya, satu gross piring terdiri dari 144 buah piring. Sama seperti tadi, saya mempunyai contoh soal. Contoh soal ini mengenai tentang gross. Jadi, soalnya 3 gross piring terdiri dari berapa buah piring? Kita kerjakan soalnya ya. Buah piring, kita kerjakan soalnya ya. Kita tulis 3. Dikali, tadi satu gross piring terdiri dari 144 buah piring. Jadi, kita tulis 144. Sama dengan kita kalikan ya. Itu 44 dikali 3. 3 kali 4 12. Ini 1. 3 kali 4 12 tambah 1 jadi 13, masih sisa 1. 3 kali 1 3. Ini tadi masih punya 1 ya. Jadi kita tulis 4. Jadi hasilnya 144 dikali 3 sama dengan 432. Kita tulis di sini 432. Jadi 3 gross piring terdiri dari 432 buah piring. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai lusin dan gross. Selanjutnya untuk kodi dan rim akan dijelaskan oleh Mbak Melinda. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Niki. Perkenalkan, nama saya Melinda Febriana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satuan kodi dan satuan rim. Yang pertama, kita akan belajar mengenai satuan kodi. Satuan kodi biasanya digunakan untuk menjelaskan jumlah atau total dari keseluruhan barang yang kita beli, seperti kayu, baju, batang bambu, tas, sepatu, mainan anak, dan masih banyak lagi. Satu kodi setara dengan 20 buah. Selanjutnya satuan rim. Satuan rim pada umumnya digunakan untuk menyatakan jumlah barang seperti kertas.
di mana satu rim sama dengan 500 helai atau 500 lembar. Baik, di sini saya memiliki sebuah contoh soal tentang rim. Ayah membeli 13 kardus kertas. Setiap kardus kertas berisi 4 rim kertas. Maka ada berapa lembar kertas yang dibeli ayah? Yang pertama, kita cari tahu dulu tentang apa yang ayah miliki. Ayah membeli 13 kardus kertas. Dan setiap kardus berisi 4 rim. Satu rim sama dengan 500 lembar. Jadi, kita kalikan 4 rim kertas dikali dengan 500 lembar. Sama dengan 2000 lembar kertas. Kertas yang dimiliki oleh ayah adalah 2000 dikali dengan 13. Sama dengan 26.000 lembar kertas yang dimiliki oleh ayah. Contoh soal yang kedua, seorang pedagang baju memesan 2 kodi celana dan 4 lusin baju ke grosir pakaian yang ada di Tanah Abang. Berapakah jumlah keseluruhan barang yang dibeli oleh pedagang tersebut? Pembahasannya, pertama-tama kita cari tahu dulu tentang satu kodi itu berapa sih? Dan satu lusin itu berapa sih? Satu kodi sama dengan 20 buah, dan satu lusin sama dengan 12 buah. Maka, 2 kodi celana yang dibeli oleh pedagang tadi dikali dengan 20 buah, sama dengan 40 buah celana. Sedangkan 4 kodi baju sama dengan 4 dikali dengan 12, sama dengan 48 baju. Jumlah keseluruhan barang yang dibeli oleh pedagang tersebut adalah 40 ditambah dengan 48 sama dengan 88 buah barang. Sekian penjelasan dari saya tentang kodi dan rim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Nadila. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satuan waktu membaca jarum jam. Membaca jarum jam, menit, dan juga detik. Di sini medianya saya menggunakan jam analog seperti ini. Jarum jam yang panjang menunjukkan satuan menit, sedangkan jarum jam yang pendek menunjukkan satuan jam. Dan jarum jam yang panjang dan tipis ini menunjukkan satuan detik. Kita amati bersama-sama, pada jam ini terdapat garis-garis kecil yang terdapat pada setiap jarak antar angka. Ini contohnya, dari angka 12 ke angka 1. Ini ada 5 garis. Nah, satu garisnya ini menandakan 1 menit. Jadi, jarak antara setiap angka ini terdapat 5 garis ya. Jika jarum pendek ini berpindah ke angka 11, berarti menunjukkan 1 jam. Nah, 1 jam itu terdiri dari 60 menit. Jika jarum pendek ini berputar 1 kali putaran menunjukkan 12 jam. Sedangkan jarum pendek ini jika berputar 2 kali putaran berarti menunjukkan 24 jam. Nah, dalam satu hari terdiri dari 24 jam. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa 1 jam terdiri dari 60 menit dan 1 hari terdiri dari 24 jam. Di sini kita akan belajar membaca tentang jarum jam. Nah, ini jarum jam yang pendek menunjuk ke angka 10, jarum jam yang panjang menunjukkan ke angka 12. Nah, ini jika kita geser yang jarum panjangnya ke angka 1, maka dibacanya tadi setiap garis kecil menunjukkan 1 menit. Nah, kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini dibaca pukul 10 lebih 5 menit. Selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal. Soal yang pertama, 5 menit sama dengan berapa detik? Nah, 1 menit kan terdiri dari 60 detik. Jadi 5 menit sama dengan 5 dikali 60 sama dengan 300 detik. Untuk soal yang kedua, sebuah bus berangkat dari Jakarta pukul 6.30. Bus tersebut menuju kota Bandung dengan lama perjalanan 3 jam 45 menit. Bus akan tiba di Bandung pada pukul berapa? Pembahasannya 6.30 ditambah 3.45 sama dengan 9.75 atau sama dengan pukul 10 lebih 15 menit.
Itu tadi materi yang saya sampaikan mengenai satuan waktu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Delia Permata Mahmud, Prodi PGSD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kecepatan. Apa sih kecepatan itu? Kecepatan adalah jarak yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Contohnya, pertandingan mobil balap atau pertandingan motor balap. Nah, apa yang harus dilakukan seorang pembalap dari start menuju garis finish? Bagaimana sih caranya? Nah, seseorang pembalap harus bisa menempuh jarak dan waktu yang cepat untuk bisa menempuh ke garis finish. Nah, sebelum kita memahami lebih lanjut apa itu kecepatan, kita harus memahami dulu terlebih dahulu satuan waktu dan operasi hitung satuan jarak. Yuk kita ingat-ingat kembali bagaimana sih satuan waktu dan satuan dari operasi hitung jarak. Nah, hubungan satuan waktu adalah satu hari itu terdapat 24 jam. Nah, sedangkan 1 menit itu terdapat 60 detik. Sedangkan 1 jam itu terdapat 60 menit. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu operasi hitung jarak. Nah, operasi hitung jarak itu kita bisa hitung dengan menggunakan tangga. Seperti ada yang di papan tulis ya. Nah, satuan jarak kita bisa menghafalkannya dengan menggunakan kiai, haji, jaman, mangan, duren, campur, minyak. Nah, inilah contoh dari tangga operasi hitung satuan jarak. Nah, jika ini turun, maka dikalikan 10. Nah, jika ini naik, dibagi 10. Satuan jarak ini kita bisa menghafalkannya dengan cara seperti ini. Kiai, haji, jaman, mangan, duren, campur, minyak. Jadi kalian tinggal menghafalkan caranya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan memahami lebih lanjut mengenai kecepatan. Nah, apa kalian sudah paham mengenai satuan waktu dan satuan operasi hitung jarak? Nah, jika kalian sudah memahami dari dua satuan tersebut, selanjutnya kita akan melanjutkan memahami materi dari kecepatan. Setelah kita memahami dari satuan waktu dan satuan operasi hitung jarak, sekarang kita bisa menghitung bagaimana sih cara menghitung kecepatan. Nah, lihat ini ya, ini adalah segitiga CWK. Nah, jika kalian ingin mencari jarak, tinggal kita tutup. Nah, hasilnya kecepatan dikalikan waktu. Sedangkan kita mau mencari kecepatan, kita tutup kecepatannya, adalah hasilnya dengan jarak dibagi waktu. Nah, sedangkan kita mau mencari waktu, waktunya kita tutup. Nah, hasilnya jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, satuan kecepatan itu adalah meter per jam, meter per detik, meter per menit, kilometer per jam, kilometer per menit, ataupun sentimeter per detik. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal dari kecepatan. Pertanyaannya adalah, ayah pulang dari kantor menuju rumah mengendarai mobil selama 1 jam dengan jarak 60 km. Berapakah kecepatan mobil ayah? Ayah pulang dari kantor menuju rumah dengan mengendarai mobil selama 1 jam dengan jarak 60 km. Berapa kecepatan mobil ayah? Nah, diketahui waktu ayah 1 jam. Nah, jarak ayah itu 60 km. Ditanya kecepatan ayah. Jawab,
Jadi kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Ini tadi jaraknya adalah 60 km per waktunya 1 jam. Jadi kecepatan ayah adalah 60 km per jam. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai materi kecepatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dilia Permata Mahmud. Di sini saya akan menjelaskan tentang sudut. Nah, kita akan mempelajari sudut, yaitu pengertian sudut, jenis-jenis sudut dan contohnya, cara bagaimana mengukur sudut. Apa sih sudut itu? Sudut adalah terbentuk dari dua garis lurus yang bertemu pada satu titik. Nah, besarnya sudut dinyatakan dalam satuan derajat. Untuk penulisan sudut, nah, untuk menulis sudut itu kita harus menentukan nama sudut kita terlebih dahulu. Setelah itu kita harus melihat huruf yang ada di tengah titik sudut. Dua garis yang membentuk sudut disebut kaki sudut. Nah, titik pertemuan dua garis disebut titik sudut. Nah, ini dua garis, ini namanya kaki sudut. Sedangkan titik pertemuan di tengah sudut ini namanya titik sudut. Nah, ini namanya titik sudut. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari jenis-jenis sudut dan contohnya. Nah, jenis-jenis sudut itu seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari ukurannya adalah lebih dari 90 derajat. Nah, ini adalah contoh dari sudut siku-siku. Nah, sudut siku-siku ini ukurannya adalah 90 derajat. Nah, ini adalah contoh dari sudut lurus. Nah, sudut lurus ini ukurannya 180 derajat. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara mengukur sudut, kita harus lebih tahu sih apa alat untuk mengukur sudut. Nah, alat untuk mengukur sudut itu seperti ini. Ini namanya busur derajat. Nah, ini namanya busur derajat. Nah, busur derajat ini memiliki banyak garis-garis seperti ini. Nah, ini garis bawah lurus ini namanya alas garis busur. Nah, ini titik tengah ini namanya titik pusat busur. Nah, ini ada 0 di luar ini namanya skala 0 derajat di luar. Nah, ini ada 0 di dalam, ini namanya skala 0 derajat di dalam. Bagaimana sih cara mengukur sudut? Nah, ini adalah cara mengukur sudut. Yang pertama, letakkan busur ini, titik pusatnya ini, ke titik sudut. Nah, seperti ini. Nah, garis bawah kaki ini tepat pada alas busur. Nah, seperti ini. Ini sudutnya namanya sudut lancip, ukurannya 35 derajat. Nah, untuk sudut yang selanjutnya ini sama seperti caranya yang tadi, letakkan titik pusat busur ke titik pusat sudut. Nah, seperti ini. Seperti ini. Nah, ini sudutnya ukurannya 90 derajat. Selanjutnya yang terakhir, nih, letakkan titik pusat ke titik busur. Nah, seperti ini. Nah, ini ukurannya adalah 130 derajat.
Nah, itu tadi adalah caranya untuk mengukur sudut. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari pengertian sudut, jenis-jenis sudut dan contohnya, dan bagaimana cara mengukur sudut. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.